Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita pasti pernah punya pengalaman tentang bimbing-membimbing. Ya, baik itu pengalaman kita dibimbing oleh orang lain ataupun juga membimbing orang lain. Dan dalam pengalaman membimbing orang lain, kita pasti juga pernah mengalami bahwa tidak selamanya orang yang kita bimbing itu mau mengikuti apa yang menjadi arahan kita. Ya, bahkan kadangkala proses pembimbingan berhenti ketika kita melihat bahwa orang yang kita bimbing kayaknya udah punya pilihan sendiri, udah punya cara sendiri untuk menjalani berbagai macam hal. Kita mungkin berpikir bahwa, wah ini mah udah nggak butuh lagi nih, sudah tidak butuh bimbingan saya lagi, gitu ya. Lalu kita coba ingin kaitkan kenyataan ini dengan bagaimana kita juga kalau kita di posisi orang yang dibimbing. Ya. Saya mengangkat ini untuk membawa kita bisa memaknai bahwa kadangkala apa yang kita pikirkan dengan apa yang orang lain pikirkan tidak selalu sama. Ya, sehingga ketika kita juga ada di posisi yang dibimbing, kadangkala kita berpikir, "Oh, saya lebih ngerti. Saya lebih pengen pilih jalan ini," ya, ketimbang apa yang pembimbing kita katakan. Hal itu mungkin sepintas menjadi sesuatu hal yang wajar. Namun bagaimana kalau proses ini terjadi dalam konteks kita yang sedang dibimbing oleh Tuhan? Apakah juga berlaku yang sama, Bapak Ibu Saudara? Bahwa ketika Tuhan membimbing kita, mengarahkan kita menuju jalan yang terbaik, tapi kita selalu merasa bahwa kita punya pilihan sendiri. Kita tahu apa yang lebih baik buat kita. Ya, kita tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita lebih mengerti, kita lebih menguasai, kita lebih punya wawasan, dan lain sebagainya. Bukankah itu yang sering kali muncul di dalam kehidupan yang kita jalani? Dalam konteks dibimbing oleh Tuhan. Padahal seperti yang Daud di dalam Mazmurnya katakan, ya, bahwa tidak ada satupun di antara kita yang tidak minta dibimbing oleh Tuhan. Begitu ya, pasti kita akan minta. Seperti apa yang Daud katakan dalam Mazmur 31 ayat yang keempat dan kelima. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ya, bimbingan Tuhan mutlak kita butuhkan. Kita minta setiap saat Tuhan membimbing kita. Tapi kadangkala mungkin yang terjadi adalah pada saat Tuhan sedang membimbing kita, kitanya yang menolak bimbingan Tuhan. Atau pada saat Tuhan membimbing kita, mengarahkan kita, membawa kita, menghantar kita menuju suatu bagian yang Tuhan tahu itu yang terbaik buat kita. Tapi kita bilang bahwa saya tidak mau ke sini, saya maunya ke sana. Saya maunya ke sana karena kelihatannya itu lebih baik, kelihatannya itu lebih cocok dengan saya, kelihatannya saya lebih ngerti dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah tidak ketemu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau membimbing kita, kita pengennya mencari jalan lain. Nah, mari kita renungkan ini dalam konteks kehidupan kita saat ini. Ya, pandemi masih ada, Bapak Ibu Saudara. Dan kadangkala mungkin kita juga merasa ketika Tuhan masih mau membimbing kita, mengarahkan kita, dan mengatakan bahwa, hey, pandemi masih loh, belum selesai loh. Ya, tapi kita mungkin sudah menganggap lebih ringan, menganggap lebih enteng gitu ya, merasa lebih ngerti dan lain sebagainya. Ya, mari kita maknai ini dengan lebih dalam lagi. Apakah kita benar-benar mau membuka diri? Apakah kita benar-benar mau membiarkan Dia bekerja, membimbing kita dengan leluasa, sehingga pada akhirnya itulah bagian dari hidup iman kita. Bersukacita karena kita masih dibimbing oleh Tuhan, masih diarahkan oleh Tuhan. Dan apapun yang diarahkan, apapun yang menjadi proyek Tuhan buat kita, itu pasti adalah yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk segala bentuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk segala karya Tuhan, bimbingan Tuhan, yang mungkin kadang-kala bahkan sering kali tidak terlalu kami anggap sebagai sesuatu hal yang penting. Padahal itu merupakan sebuah bagian yang sangat besar artinya untuk hidup kami. Ya Tuhan, biarlah
kami lebih lagi bersedia terbuka terhadap segala karya Tuhan yang membimbing kami menjadi pribadi yang lebih baik dan punya respon yang juga lebih baik terhadap hal-hal yang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati.